Anomali Modric, kejeniusan yang mengubah hierarki Milan. Luka Modric adalah anomali bagi AC Milan. Di liga yang semakin mengandalkan intensitas, fisik, dan transisi cepat, Modric justru datang dengan senjata yang tampak bertolak belakang. Ketenangan ekstrim, kecerdasan ruang, dan kontrol tempo absolut. Namun justru disitulah paradoksnya. Milan kini memuncaki klasemen Serie A bukan karena berlari lebih cepat dari lawan, melainkan karena berpikir lebih cepat. Modric menghadirkan sesuatu yang lama hilang di Milan, kepastian di tengah kekacauan pertandingan. Saat tempo naik, ia menurunkannya. Saat lawan bertahan rapat, ia membuka celah dengan satu sentuhan sederhana. Ia tidak menciptakan keunggulan lewat ledakan fisik, tetapi lewat keputusan yang selalu tepat, setengah detik lebih cepat dari semua orang di lapangan. Inilah mengapa ia disebut anomali. Modric tidak menyesuaikan diri dengan sistemlah yang menyesuaikan diri dengannya. Rekan-rekannya tidak lagi dipaksa bermain cepat, melainkan bermain benar. Rebier berkembang sebagai tutokampista paling produktif karena tahu selalu ada poros yang stabil di belakangnya. Leao lebih efektif karena serangan Milan kini tiba pada momen yang paling menguntungkan, bukan sekedar secepat mungkin. Dampaknya langsung terasa di klasemen. Milan lebih jarang kehilangan kontrol pertandingan, lebih efisien dalam mengamankan keunggulan, dan jauh lebih dewasa dalam mengelola momen krusial. Kemenangan tidak lagi bergantung pada ledakan individual semata, tetapi pada dominasi struktural yang dipimpin oleh Modric. Anomali ini menjelaskan satu hal penting. Usia bukanlah masalah ketika kecerdasan menjadi fondasi utama permainan. Modric bukan sekedar tambahan kualitas, melainkan penggeser ekosistem, mengubah cara Milan menang, cara Milan memimpin, dan cara Milan bertahan di puncak. Selama Modric mengendalikan pusat permainan, Milan bukan hanya kandidat juara, Milan adalah tim yang paling sulit dikalahkan di Serie A. Incaran bek terbaru AC Milan. Nama ini belum ramai dibicarakan, tidak viral, tidak glamor, tapi justru inilah tipe bek yang sedang dicari Milan. AC Milan kembali melirik pasar yang jarang disorot. Sumber media Eropa menyebutkan Emirhan Topçu, bek tengah 25 tahun milik Besiktas, masuk dalam radar Rossoneri. Topçu bukan nama besar, namun dia starter reguler, kuat dalam duel, disiplin posisi, dan konsisten sepanjang musim. Profil yang cocok untuk Serie A, bek yang membaca permainan, bukan sekadar mengandalkan fisik. Minat Milan ini muncul di tengah kebutuhan mendesak lini belakang. Bangku cadangan terakhir Milan menunjukkan satu hal jelas, kedalaman bek tengah belum cukup. Topçu disebut bukan target utama, melainkan bagian dari daftar evaluasi serius. Artinya Milan sedang menghitung risiko, harga, dan potensi jangka panjang. Inilah pola lama Milan yang kembali muncul, bukan beli nama besar, tapi mencari pemain yang siap dipoles dan berkembang. Jika Milan bergerak diam-diam, biasanya itu bukan tanpa alasan, dan nama Emirhan Topçu bisa saja menjadi kejutan berikutnya di San Siro. Cadangan AC Milan bangkit. Bangku cadangan AC Milan akhirnya bicara di momen krusial. Menit ke-87, 3 pemain pengganti hampir menciptakan gol yang bisa mengunci kemenangan di Cagliari. Dalam beberapa bulan terakhir,
kedalaman skuad Milan sering dipertanyakan, tapi satu rangkaian serangan singkat justru memberi sinyal kuat. Masalah bangku cadangan mulai berubah menjadi senjata. Massimiliano Allegri datang ke laga ini dengan susunan pemain yang tidak ideal. Namun kondisi itu memaksa keputusan berani. 4 pergantian dilakukan. Matteo Gabbia, Samuel Ricci, Christian Pulisic, dan rekrutan baru Niklas Füllkrug. Momen terbaik muncul di menit ke-87. Luka Modric mengirim umpan rendah ke Füllkrug. Sentuhan kepala tipis dari striker Jerman itu cukup untuk menjaga alur serangan. Ricci langsung membalas dengan satu sentuhan cerdas, membuka ruang. Bola lalu mengalir ke Pulisic di sisi kotak penalti. Eksekusi Pulisic memaksa Elia Caprile melakukan penyelamatan penting. Sudut tembak memang sedikit tertutup setelah kontrol pertama, tapi kualitas peluangnya jelas. Kombinasi cepat, rapi, dan penuh pemahaman. Masalah Milan musim ini bukan hanya starting 11, melainkan kontribusi dari bangku cadangan. Di Cagliari, jawabannya mulai terlihat. Para pengganti bukan hanya sekedar pengisi waktu, tapi bagian aktif dari rencana permainan. Dan dari Füllkrug, sinyal awalnya terasa menjanjikan bahwa kedalaman skuad Milan perlahan menemukan bentuknya. Negosiasi Nkunku ke Fenerbahce. Negosiasi diam-diam kembali terjadi. Satu pertemuan lagi digelar, dan kali ini bukan sekedar penjajakan awal. Nama Nkunku kini resmi masuk ke meja pembicaraan serius antara Fenerbahce dan AC Milan. Menurut laporan Yagi Sabuncoglu, Direktur Olahraga Fenerbahce, David Ozek kembali bertemu dengan Tare hari ini. Ini bukan pertemuan simbolis. Ini sinyal bahwa Fenerbahce benar-benar siap mendorong transfer Nkunku hingga tahap formal. Jika kesepakatan dengan Milan tercapai, tawaran tertulis akan segera dikirim. Negosiasi saat ini masih berjalan. Artinya belum ada angka final, belum ada dokumen resmi, namun jalurnya sudah jelas. Fenerbahce tidak lagi menunggu perkembangan pasar. Mereka aktif, agresif, dan langsung berbicara dengan pihak yang menentukan. Di sisi lain, AC Milan berada di titik evaluasi penting. Nkunku adalah aset bernilai, namun juga bagian dari proyek yang terus ditinjau ulang. Setiap tawaran yang masuk bukan hanya soal harga, tapi juga dampaknya pada struktur tim dan rencana jangka panjang menengah klub. Masalahnya jelas, Milan harus menimbang antara mempertahankan pemain dengan potensi besar atau membuka ruang finansial dan taktis untuk langkah berikutnya. Solusinya sedang dibangun di balik layar melalui negosiasi intens, detail kontrak, dan keputusan strategis yang bisa mengubah arah bursa transfer. Dengan pertemuan lanjutan yang sudah terjadi dan opsi tawaran resmi di depan mata, saga Nkunku kini memasuki fase krusial. Bukan lagi rumor, tapi proses nyata yang bisa bergerak cepat kapan saja.